Selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka. Tapi setidaknya ada 2 pemain lagi yang Pak Mali tidak menyebutkan ketika saya coba untuk menanyakan siapa-siapa tuh Pak untuk 2 itu. Oh, itu bukan karena dia, tapi itu semua ada di Pak Ketua Umum yang lebih tahu yang pasti. Dia bilang dia cuma memberikan kode, mungkin ada 2 lagi ya Bung Ropan yang akan datang. Sedang dalam Ini tadi kami dengan Pak Dirjen AHU, kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana, karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Parkan Asia, 2 striker keturunan Eropa Joel Piru dan Erling Haaland dikaitkan dengan darah Indonesia. Erick Thohir siap tempuh proses naturalisasi WNI. Dunia sepak bola Asia mendadak diguncang isu besar yang menyita perhatian publik internasional. 2 nama striker Eropa yang selama ini dikenal luas di panggung sepak bola dunia, Joel Piru dan Erling Haaland, tiba-tiba dikaitkan dengan klaim memiliki garis keturunan Indonesia. Kabar tersebut menyebar cepat dan memantik diskusi luas, mulai dari kalangan penggemar, analis sepak bola, hingga federasi di kawasan Asia. Isu ini menjadi semakin menarik ketika muncul sinyal bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak menutup kemungkinan untuk menelusuri dan menindaklanjuti potensi proses naturalisasi warga negara Indonesia (WNI). Langkah tersebut, jika benar-benar terrealisasi, diprediksi akan menjadi salah satu peristiwa paling menghebohkan dalam sejarah sepak bola Asia modern. Nama Joel Piru selama ini dikenal sebagai striker tajam yang tumbuh di sepak bola Eropa dengan naluri gol tinggi dan mobilitas luar biasa. Sementara itu, Erling Haaland merupakan ikon global, simbol striker modern dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan insting mencetak gol yang menakutkan. Mengaitkan 2 nama ini dengan Indonesia jelas memicu gelombang reaksi luar biasa. Isu keturunan Indonesia yang dikaitkan dengan kedua pemain tersebut berkembang melalui penelusuran sejarah keluarga dan narasi diaspora yang selama ini jarang tersorot. Di era globalisasi, kisah tentang garis keturunan lintas negara bukan lagi hal asing, dan sepak bola menjadi salah satu ruang di mana identitas tersebut seringkali muncul ke permukaan. Di tingkat Asia, kabar ini langsung menimbulkan efek domino. Banyak pihak menilai bahwa jika Indonesia benar-benar mampu menghadirkan striker kelas Eropa dengan reputasi internasional, peta kekuatan sepak bola Asia akan mengalami pergeseran signifikan. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai tim potensial, tetapi sebagai kekuatan baru yang bisa mengancam dominasi negara-negara mapan. Erick Thohir disebut-sebut bergerak cepat menyikapi isu tersebut. Sebagai pemimpin federasi yang dikenal progresif dan berani mengambil langkah strategis, ia diyakini akan mengedepankan pendekatan profesional dan berbasis regulasi. Proses penelusuran dokumen, silsilah keluarga, serta aspek hukum menjadi fokus utama sebelum melangkah lebih jauh. Narasi mengenai kemungkinan naturalisasi ini juga selaras dengan visi besar PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif di level Asia dan dunia. Selama beberapa tahun terakhir, pendekatan diaspora dan pemain keturunan telah menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas skuad nasional. Bagi publik sepak bola Indonesia, kabar ini memicu euforia sekaligus perdebatan. Sebagian melihatnya sebagai peluang emas untuk mempercepat lompatan kualitas tim nasional, sementara yang lain menekankan pentingnya kehati-hatian agar proses berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai prinsip fair play internasional. Joel Piru dipandang sebagai profil striker yang realistis untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Usianya yang matang secara kompetitif dan pengalamannya di sepak bola Eropa membuatnya dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Jika benar memiliki keterkaitan darah Indonesia, ia bisa menjadi tambahan signifikan dalam proyek jangka menengah. Sementara itu, menyebut nama Erling Haaland dalam konteks Indonesia jelas membawa dimensi yang jauh lebih besar. Ia bukan sekadar pemain bintang, tetapi simbol kekuatan sepak bola global.
Isu keterkaitan darah Indonesia, meski masih bersifat spekulatif, sudah cukup untuk mengguncang opini publik Asia dan menarik perhatian media internasional. Dari sudut pandang strategis, Erick Thohir memahami bahwa isu sebesar ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. Kredibilitas federasi dan citra sepak bola Indonesia dipertaruhkan. Oleh karena itu, setiap langkah menuju proses naturalisasi harus dilandasi data, dokumen sah, dan kepatuhan penuh terhadap regulasi FIFA. Di level tim nasional, kehadiran striker dengan kualitas Eropa akan membawa perubahan besar. Tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mentalitas dan standar profesional. Pemain-pemain lokal dan keturunan lainnya akan terdorong untuk meningkatkan level permainan demi bersaing secara sehat di dalam skuad. Isu ini juga memberi dampak psikologis kepada lawan-lawan Indonesia di Asia. Timnas Garuda yang sebelumnya kerap dipandang sebelah mata kini mulai diperhitungkan sebagai proyek serius dengan ambisi besar. Wacana menghadirkan striker kelas dunia memperkuat persepsi bahwa Indonesia tengah menyiapkan lompatan besar. Dalam konteks jangka panjang, langkah naturalisasi ini dipandang sebagai